Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya hakikat bagi zat Allah Ta'ala, kemudian sifatnya, asmanya dan af'alnya, hukumnya adalah satu jua, yang artinya mengenali keadaan Allah Ta'ala dan keadaan zatnya itu wajib adanya. Sebagaimana kata Yahya bin Mu'az al-Razi al-Sufi radhiyallahu an, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya maka sesungguhnya dia mengenali akan Tuhannya. Kemudian kata beliau lagi, barang siapa yang mengenali dirinya dengan fana, hancur binasa, hilang lenyap, maka sesungguhnya dia mengenali Tuhannya dengan baqo, kekal selama-lamanya. Kemudian kata beliau lagi, barang siapa yang mengenali dirinya dengan baqo, maka sesungguhnya dia mengenali dirinya dengan fana. Jadi maksudnya ialah siapa saja yang ma'rifat kepada dirinya, maka setinggi manapun ma'rifat itu akan kembali kepada dirinya juga, lalu dinamakan kekal selama-lamanya. Demikian juga barang siapa yang ma'rifat kepada Tuhan, maka dia akan binasa, hancur musnah. Sebab itu orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala, dia sudah tidak ada di dalam dirinya lagi, dan dia juga sudah tidak nampak keadaan Tuhannya, dan binasanya itu lenyap daripada keadaan dirinya juga. Menurut Abah Guru Sekumpul Martapura, katanya beliau, hai orang-orang yang menuntut akhirat, ketahuilah belum mengenal diri engkau atas Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara, kata Abah Guru. Yang pertama, mengetahui mula-mula yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui asal kejadian diri engkau. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan Allah dari zatnya. Zat Allah menjadi sumber penciptaan Nur Muhammad. Kemudian daripada Nur Muhammad dijadikan oleh Allah berupa ruh alam semesta dan jasad alam semesta. Kemudian adapun asal kejadian diri kita, yakni ruh kita dijadikan Allah dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun asal kejadian diri kita, jasad kita dijadikan dari Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam dijadikan dari tanah, kemudian tanah dijadikan dari air, kemudian air dijadikan dari angin, kemudian angin dijadikan dari api, dan api dijadikan dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Maka nyatalah ruh kita Nur Muhammad dan jasad kita adalah Nur Muhammad juga. Yang datang Nur Muhammad, yang menghadang Nur Muhammad, nurun ala nurin. Quran surah An-Nur ayat 35. Kata murid Syekh Sayyid Amin Al-Qudbi Mekah itu, menurut Abah Guru Sekumpul, mesrakanlah ruh dan jasad kita seperti mesra air dengan tumbuh-tumbuhan. Juga mesrakanlah diri kita dengan segala macam benda yang ada di alam semesta ini. Pandanglah orang lain, benda dan alam semesta ini sebagai Nur Muhammad, dan memandanglah ke dalam dirimu bahwa sebenarnya kita juga diciptakan dari Nur Muhammad. Karena dengan pandangan demikian,
Sebenarnya kita hakikatnya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hakikatnya pula melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali Allah sudah punya beberapa jenis keramat, karomah, tapi sudah tidak ingin menggunakannya karena sadar bahwa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keramat yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan Abah Guru Sekumpul kepada mereka yang punya khasab hissi, penglihatan gaib, jangan merasa bangga dulu. Begitu pula yang punya keramat-keramat yang lain, jangan merasa sudah wusul, jangan merasa sudah sampai kepada Allah. Harus masih terus belajar dengan iktikad iman yang benar dan patuh mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap menjalankan tahap pembelajaran, usahakan hati mengharap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya semua ruh manusia dan jin adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di alam ruh. Mereka semua juga bertasbih, dan ketika ditiup ruh itu pada jasad manusia dan terlahir ke bumi, maka mereka lupa, lalai dengan sumpah dan syahadat yang mereka para ruh sudah ucapkan di alam ruh. Hingga sampai di dunia mereka menjadi manusia yang beragam kepercayaan, beragam agama, beragam keyakinan. Dan ketika mati, semua manusia akan kembali ditanya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Muhammad? Itulah pertanyaan yang dulu ditanyakan Allah kepada ruh, dan ditanyakan lagi ketika di alam kubur. Alastu birabbikum, kata Allah. Maka ruh menjawab, qalu bala sayyidina, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Itulah pertanyaan Allah, dan itulah jawaban ruh yang sesungguhnya di alam ruh. Semua ruh telah kenal dengan Allah, tetapi sudah turun ke alam dunia, masuk ke dalam jasad manusia, mereka sudah lupa. Banyak yang lupa, akhirnya menjadi beragam kepercayaan, beragam agama. Apabila manusia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dianggap ingkar dan lalai dengan sumpah, janji dan sahadatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.